Oke, teman-teman. Sebelum saya mulai, selamat pagi semuanya, teman-teman. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Saya akan share dulu, share screen untuk cross-check mengenai pengumpulan tugas kalian, ya. Karena ada beberapa yang perlu saya confirm dulu, karena tidak ada namanya. Belum masuk maksudnya. Oke, saya share screen dulu. Michael Nugraha, tolong nanti di-rename dulu ya, Michael Nugraha. Oke, nampak ya teman-teman ya. Jadi yang perlu saya konfirmasi itu adalah yang pertama Karel presensi 9 itu ya, jadinya Pak, dengan 23 ya. Dengan siapa? Benar, dengan Kevin ya? Dengan Kevin, Pak. Oke, berarti ya, nanti saya delete yang sendiri. Ya. Lalu yang berikutnya yang double itu nomor 35. Nah, 35 itu ini jadinya dengan 33 atau 11. Mohon konfirmasinya. Daniel dengan reader. Itu beda, Pak. Sasongko itu beda kelas itu, Pak. Beda kelas itu, Pak. Titusnya S3 itu, Pak. Sorry, oke, terima kasih. Baik. Oke, saya yang salah. Baik, terima kasih. Lalu yang nomor 16 belum ya, si Revian. Revian dan Elan. Oke, Elan sudah 14, lalu Revian yang nomor 16. Saya belum lihat ya. Revian apakah hadir di kelas ini? Zoom? Halo Revian sama saya, Pak. Saya itu siapa? Rafael Irawan, Pak. Nomor? 32. 16 dan 32. Iya, Pak. 16, 32. Belum masuk ya? 16, 32. Oh, di tempat saya sudah masuk ya, Pak? Saya ngecek di Gmail-nya itu terkirimnya sudah masuk ya, Pak? Coba kamu nanti kirim ulang ya. Yang 16, 32 itu ya. Kamu kirim ulang. Oh, iya, Pak. Ya, Kirim, karena Pak. Ya, Pak. belum masuk di tempat saya. Ini berarti ada di S3. Oke, terima kasih atas koreksinya S3. Oke. Baik, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja buka hasilnya. Kalian belum membuat PPT ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah apakah mau langsung atau mau tak kasih contoh dulu? Contoh. Contoh dulu, Pak. Contoh, Pak. Contoh dulu. Oke, kalau contoh saya akan sembarang membuka dari punya kalian. Saya stop dulu. Saya ambil yang punya siapa nih? Sebentar. Punyanya Aloysius dan Dominikus Raja ya. Aloysius dan Dominikus Raja. Terlihat? Halo teman-teman, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Baik. Ini kelompoknya Aloysius dan Dominikus. Oke, sudah benar-benar dalam pengertian, ya langsung dikerjakan di sini, jadi tidak perlu diubah lagi untuk
LKS-nya. Lalu yang mereka baca adalah yang antologi cerita rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Lalu judul yang diambil yaitu Legenda Dua Orang Sakti dan Roh Air yang Buta. Ini yang bersangkutan hadir ya, Raja dan Alusius ya, halo? Hadir Pak, hadir. Oke, nanti tolong dikoreksi jika salah baca saya. Baik, lalu yang berikutnya tadi udah dibaca judulnya, begitu ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan isi ceritanya. Nah, isi ceritanya yang legenda orang sakti, dua orang sakti. Konflik yang disajikan itu Kerajaan Majapahit genting karena pasukan Demak sudah mengepung Majapahit. Berarti di sini konflik antara Kerajaan Majapahit dan Demak, ya. Yang konflik yang disajikan, masalah yang menjadi sumber cerita, ide ceritanya dari legenda dua orang sakti itu. Lalu yang bisa dideskripsikan yang lain yaitu Kerajaan Majapahit jadi satu kata ya, bukan dua kata. Akhirnya benar-benar jatuh ke tangan para penyerbu. Ya. Berarti Majapahit dikalahkan. Lalu seorang bangsawan Majapahit yaitu Sela Pawening itu pengungsi, yang mengungsi bersama para pengikut. Jadi di sini kan judulnya Legenda Dua Orang Sakti. Nah, ini orang sakti yang pertama bisa jadi yaitu dari Majapahit itu Sela Pawening. Itu akhirnya mengungsi karena memang ditaklukkan, dikalahkan oleh Kerajaan Demak, lalu Majapahit mengakui kekalahannya. Oke. Bangsawan Demak dan Majapahit melakukan perlombaan memancing dan akhirnya bangsawan Majapahit menang. Jadi Majapahit itu kalah perang tetapi menang mancing gitu ya. Lomba mancingnya menang gitu. Kedua kerajaan tersebut akhirnya berdamai dan membangun padepokan bersama tempat baru. Kedua orang sakti atau kedua bangsawan tersebut kembali. Nah ini yang perlu nanti ditambahkan adalah kalau melihat judulnya dua orang sakti. Nah, dua orang sakti itu siapa saja? Yang pertama itu adalah Sela Pawening, yaitu lalu yang kedua siapa? Dari mana? Halo, mungkin bisa dikonfirmasi? Mungkin satunya dari Demak. Oh, iya. Namanya siapa? Apakah disebutkan itu di dalam legenda itu? Belum saya sebutkan di situ, tapi udah saya Ada ya? sebutin di karakter tokoh-tokoh, Pak. Nah, ini nanti baiknya disampaikan di sini ya, supaya nanti kelihatan konfliknya jelas antara Majapahit dan Demak. Lalu baik juga ketika kalian menyinggung tokohnya itu, yaitu si Sela Pawening, lalu satunya siapa ya. Ini konfliknya kalau diperhatikan kan sederhana teman-teman, perebutan kekuasaan. Jadi ini hal-hal yang lumrah, ya, perebutan kekuasaan. Kalau ditarik ke sekarang, perebutan kekuasaan antar partai itu ya. Nah ini persoalan konfliknya jelas tentang itu. Lalu akhirnya mereka berdamai, gitu. Bahkan ada kegiatan lomba mancing segala itu. Ini konflik. Jadi konfliknya jelas, rumusan masalahnya jelas, masalah yang diangkat jelas. Ini pertama ya, konflik. Lalu yang kedua karakter. Nah, karakternya itu yang dari kisah ini dua orang sakti itu Sela Pawening itu sifatnya bagaimana? Dia itu penolong, bijaksana, rendah hati. Nah, ini secara karakternya itu kalau memang menangkap sisi fisiologis atau fisik yang lainnya dari Sela Pawening silahkan dideskripsikan, entah misalnya tinggi badannya, rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, lalu pakaian yang dikenakan, ya itu selengkap mungkin. Maksud saya ketika memang di kisah tersebut Anda menangkap karakter-karakter yang berkaitan langsung dengan Sela Pawening, deskripsi dari diri Sela Pawening, sampaikanlah itu. Karena ini nanti akan menjadi, saya bilang tadi kemarin banyak ditanyakan, inspirasi, ya, inspirasi
Yang pertama tadi menginspirasi konflik. Oh, ternyata persoalan kekuasaan di sini. Bagaimana mengalahkan orang lain untuk supaya bisa lebih berkuasa. Nah, ini masalah kalau dari bahasa positifnya kan ada kompetisi, gitu. Ini konfliknya tentang itu berarti inspirasi. Nanti akan bisa menjadi inspirasi Anda, berarti masalah yang kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu yang berkaitan dengan karakter. Karakter buatlah selengkap mungkin. Seperti misalnya karakter Anda itu siapa sih kalau Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Jadi sejauh Anda bisa mendeskripsikan sebanyak mungkin tentang diri Anda, itu akan menjadi inspirasi nanti ketika Anda menciptakan karakter. Ya. Maka kalau di sini Sheila Pawening, penolong, bijaksana, rendah hati, ya mungkin ada karakter yang lainnya. Dari sifat yang lainnya, entah kondisi fisik atau mungkin kebiasaan, pakaian-pakaian yang digunakan, bisa jadi hobi kalau memang itu nanti muncul di situ, sampaikan di sini ya, sehingga nanti pendeskripsian pada bagian karakter ini menjadi inspirasi betul, menjadi kaya kita ketika membaca pada bagian ini. Oh, ternyata seperti itu karakternya ya. Itu karakter itu berarti segala hal yang menempel pada pribadi tokoh tersebut. Lalu ada tokoh yang lainnya, ini silahkan kalau tokoh yang lainnya disampaikan secara singkat, silahkan. Tetapi untuk tokoh-tokoh utama, ketika Anda menangkap hal-hal apa saja yang berkaitan karakter, tuliskanlah di sini. Karena ini akan menjadi modal Anda untuk menginspirasi, memunculkan ide ketika nanti Anda masuk ke bagian menciptakan menciptakan kerangka ya, kerangka untuk membuat cerpen tokohnya, konfliknya, ya, lalu akhir ceritanya. Nah, lalu berikutnya cerita yang kedua itu adalah cerita roh air yang buta. Konfliknya apa? Konfliknya adalah lele putih atau roh air itu diselamatkan oleh dokter muda. Oke, oleh dokter muda dari tangkapan anak-anak yang ingin membunuhnya. Jadi di sini konfliknya itu tentang dokter yang berusaha menyelamatkan lele putih. Nah ini ada kaitannya, berarti konfliknya tentang itu. Berarti dokter itu mencoba untuk membuat si lele putih itu selamat. Bisa jadi nanti ini lele itu kaitannya dengan air berarti dengan kehidupan, lingkungan hidup. Berarti dokter itu bisa jadi penyelamat lingkungan, anak-anak muda, anak-anak itu bisa jadi identik orang yang merusak lingkungan itu sendiri. Lalu yang kedua, ibu dokter muda yang mengetahui wujud asli dari istri anaknya yang merupakan jelmaan lele putih. Ibu dokter muda yang mengetahui wujud asli dari istri anaknya. Oh, ternyata tadi lele putih yang diselamatkan tadi itu bisa menjelma menjadi manusia dan akhirnya bersuamikan dari dokter itu sendiri. Ini dokternya ini perempuan berarti ya? Yang dokter, hanya seorang dokter ini ya? Halo, mohon konfirmasinya. Hanya seorang dokter, Pak, Oke, ibu tanpa berarti ada ya? namanya. Ibu dokter ya, oke, baik. Konfliknya jelas. Jadi konfliknya ini konflik antara dokter, ibu dokter dengan anak-anak tadi yang ingin membunuh lele itu. Lalu ternyata lele akhirnya dikembangkan ceritanya, lalu dia menjadi manusia, menjelma, dan bisa jadi nanti akan muncul konflik lagi. Para penjaga yang berwawasan dokter muda mengambil berlian yang merupakan salah satu bola mata pemberian istri dokter muda untuk anaknya dan kemudian membawa berlian tersebut kepada penguasa istana. Para penjaga yang kembali merampas bola mata. Nah, ini konfliknya yang utama tentang apa di sini? Jadi ada konflik utamanya, lalu ada konflik-konflik tambahan atau kejutan-kejutannya itu. Gempa bumi dalam skala besar dan gelombang tinggi di Simabara dipercaya sebagai bentuk rasa murka roh air. Nah, ini berarti konflik utamanya sebenarnya konflik antara lele putih
itu berarti putih itu ya, berarti roh air itu berarti hal-hal yang baik, bisa jadi identik metafor dari alam itu sendiri dengan masyarakat, atau bisa jadi di sini disebut penguasa istana, disebutkan itu, kalau yang awal itu adalah anak-anak itu tadi. Jadi mereka yang memiliki sifat serakah, ingin memiliki. Ya. Di sini secara singkat misalnya disampaikan yang diberi berlian itu adalah ibu dokter, ya. Maaf Pak, dokter mudanya itu, Ini beda. jadi yang saya maksud ibu dokternya itu maksudnya ibu dari dokter mudanya itu mengetahui wujud asli istrinya, yaitu istrinya itu si roh air itu Pak. Jadi Oke. dokter mudanya itu Sudah punya anak atau dia berarti? iya, mempunyai anak dari roh air tersebut. Mm-mm. Begitu. Oke, berarti konfliknya itu sebenarnya konflik antara roh air itu sendiri atau lele putih itu dengan masyarakat sekitar, ya. Masyarakat yang menginginkan, pertama menginginkan lele putih, lalu yang kedua menginginkan bola mata, berlian ya. Iya Pak. Itu. Jadi ini jelas konfliknya yang kedua ini kalau ditangkap itu adalah ya tentang keserakahan manusia terhadap alam itu sendiri. Lele putih identik dengan alam, berlian identik dengan alam. Gitu. Jadi keserakahan itu, maka bentuk bencana-bencana itu dipahami sebagai suatu gejolak pemberontakan dari alam terhadap apa? Terhadap sifat serakah manusia. Jadi ini ya tema umumnya tentang lingkungan hidup sebenarnya ini. Ini jelas konfliknya. Jadi nanti bisa menjadi inspirasi bagaimana nanti Anda memunculkan konflik yang berkaitan dengan ya sifat serakah manusia terhadap apa alam itu sendiri. Kalau yang pertama tadi kan kalau mau ditinjau serakah kan sebenarnya antar manusia berebut kekuasaan, antar partai gitu ya. Tetapi kalau di sini adalah penguasa yang mencoba melakukan penambangan, yang mau menanami sawit kalau bisa itu tidak hanya di Kalimantan tetapi di seluruh Indonesia. Kalau bisa seluruh kekayaan bumi itu disedot oleh para penguasa negeri ini, ya. Nah ini, jadi kalau mau dilihat ini konfliknya yang bisa menginspirasi konflik antar manusia, lalu konflik manusia dengan alam yang kedua ini. Lalu tokoh-tokohnya, karakternya di sini, oke mungkin nama ya dokter muda itu saja. Lalu karakternya seperti apa dokter muda tadi itu ya? Nah, Saya lupa Pak dideskripsikan. menyantumkan itu. Nah, itu. Lalu lele putih ini termasuk roh air atau lele putih ini juga termasuk tokoh utama di situ. Artinya yang memiliki peranan. Nah, lalu di dalam kisah ini kan ada konflik, artinya diadu antara tokoh yang baik dan tokoh yang buruk gitu ya. Tokoh buruk itu adalah di sini tadi secara singkat disebutkan siapa? Sang penguasa tadi, penguasa istana. Nah, penguasa istana atau bisa jadi orang yang membawa berlian tadi itu, jadi ada tokoh-tokoh jahat dan tokoh-tokoh baik. Itu karakternya seperti apa, kalau memang di dalam kisah tersebut itu ada hal-hal yang menarik, yang berkaitan langsung dengan tokoh tersebut, sampaikanlah. Supaya itu nanti akan memberikan inspirasi bagaimana menciptakan tokoh itu. Ya. Jadi ditempeli atribut apa saja. Yang tadi seperti saya bilang secara fisik itu bisa dilihat dari tubuhnya seperti apa yang dikenakan, mungkin bisa jadi senjata, lalu yang berkaitan dengan karakternya itu misalnya selain sifat-sifatnya itu tadi, lalu bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, ya, hobi dan seterusnya, ya, yang menempel. Seperti ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kembalikan pada diri kita, orang tua, orang-orang sekitar kita, sejauh mana kita mengenal pribadi-pribadi yang ada di dekat kita. Nah itu kan sebenarnya tokoh gitu ya. Tokohnya seperti apa.
Mungkin ada temanmu itu orang yang sangat tertutup, tapi ternyata dia itu punya hobi yang sebenarnya apa di media sosial, ya. Artinya berarti agak bertentangan tertutup, tetapi begitu terbukanya ketika dia ada di media sosial, tetapi ketika berinteraksi langsung itu orangnya tidak banyak bicara, bahkan mungkin cenderung lebih memilih sendiri. Tetapi begitu kita temui dia di media sosial, wow ternyata orangnya sangat sangat asik gitu ya. Dan followernya misalnya banyak sekali dan seterusnya. Nah itu berkaitan dengan karakter teman-teman. Oke, nah nilai. Nilai itu kalau yang seperti yang saya sampaikan pada bagian awal tentang karya sastra itu selalu mempunyai dua fungsi, dua tugas. Dulce et utile. Dulce itu ya keindahan. Nah, ini kan ketika kita diberikan tokoh yang berkonflik, lalu ada konflik, ada masalah itu kan kita lalu menikmati. Oh ini ada kisahnya. Ya kita menikmati. Oh ternyata ada kisah, ada narasinya. Jadi kita bisa terhibur. Ya. Dulce itu berarti menjadi sarana hiburan. Ketika kita membaca cerita-cerita rakyat itu ada hiburan tersendiri. Ya. Kita seolah-olah bisa jadi terlibat di dalamnya, seolah-olah bisa melihat, ya, dan seterusnya. Lalu utile. Nah, utilenya pada bagian ini, teman-teman. Jadi ada nilai yang disampaikan. Pertanyaannya mengapa harus ada nilai? Sebenarnya kalau dibilang mengapa harus ada itu tidak juga, teman-teman. Tetapi secara apa ya, dibilang secara otomatis. Karena cerita itu sendiri kan berangkat dari manusia. Manusia itu berarti hidup dalam suatu kebiasaan, dalam suatu masyarakat, dalam suatu budaya, maka mau tidak mau ketika dia bertutur kata, ketika dia berkisah, bercerita, ataupun punya produk apapun juga yang berangkat dari dirinya, karena dirinya terlibat dalam komunitas, terlibat dalam masyarakat, terlibat dalam budaya tertentu, maka yang dikeluarkannya, ide-idenya, perkataannya, ataupun kisah yang dia sampaikan, mau tidak mau pasti akan menceritakan masyarakat tersebut. Nah, di dalam masyarakat pasti ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang tidak baik. Yang itu biasa disebut nilai. Nilai itu tentu, tetapi kalau nilai di sini tentu adalah nilai-nilai positif. Tapi bisa juga nanti misalnya Anda akan menyampaikan hal-hal negatif. Ya, itu ada kan pasti. Misalnya di tokoh-tokoh yang antagonis, yang tadi sifat serakah. Di dalam masyarakat kan ada keserakahan, tetapi ada juga orang-orang yang baik, yang punya perhatian terhadap lingkungan hidup, terhadap seekor lele kalau di sini tadi itu. Ya. Ada orang yang baik yang semula itu bertengkar, konflik gitu, bermusuhan, akhirnya memilih untuk berdamai. Nah itu kan nilai-nilai. Artinya lalu kita dengan membaca kisah tersebut, menikmati kisah tersebut, ya seperti ya berhadapan langsung dengan kenyataan hidup. Lalu kita bisa jadi lalu diingatkan, oh ya mungkin bisa jadi ketika Anda saat membaca itu Anda sedang punya konflik dengan teman Anda, bermusuhan, lalu terinspirasi, oh ya udahlah baiknya memang harus berdamai. Gitu. Atau bisa jadi ketika Anda membaca suatu kisah cerita itu betul-betul seolah-olah mengkritik diri Anda. Misalnya Anda itu orangnya pemarah gitu ya. Nah ternyata di situ ada tokoh yang pemarah di dalam kisah tersebut. Dan akhirnya dia itu selalu menemukan kesialan dan ketidakbaikan dalam hidup. Lalu Anda mulai berkaca, loh kok tidak jauh berbeda dengan diri saya ya. Nah itu lalu di sini ada nilai, value yang mau disampaikan. Lalu akhirnya bisa jadi Anda lalu memilih untuk, iya udah, berbalik arah gitu. Atau bahasa kerennya itu bertobat kan gitu. Kalau dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Gitu. Nah maka di sini benar kalau yang disampaikan itu ada nilai kesabaran. Itu sabar. Oh sabar itu udah ini menjadi harta nilai yang pasti ada di dalam masyarakat. Begitu juga sebaliknya, ketidaksabaran, emosi dalam pengertian emosi kan bahasa psikologis kan umum teman-teman. Nanti yang berkaitan dengan psikis gitu ya. Psikis itu kan bisa memarah, pemaaf, ya, murah hati. Ya. Kalau dikatakan emosional itu berarti maksudnya itu sebenarnya pemarah misalnya. Ada yang bersabar, ya punya kesabaran yang tinggi, tapi ada juga yang
gampang terpicu, gampang tersinggung, ya, ada yang iri hati, ya, dan seterusnya. Nah, nilai kesabaran yang paling utama yang didapatkan oleh kelompok ini. Ini yang 2 orang sakti, kesabaran. Nah, penjelasannya di mana? Perdamaian antara 2 pihak. Oke, musuh mereka berperang sadar, lalu setelah mereka sadar lalu melakukan suatu perang berbeda dengan mengadakan. Nah, ini letak kesabarannya di mana? Itu tuh sabar atau pemaaf atau apa? Ini harus sesuai, ya. Nilainya sudah benar, lalu penjelasannya. Dalam cerita tersebut saya menemukan kami, ya, nah kelompok, ya, kami menemukan sebuah perdamaian antara 2 pihak. Oke, menemukan tentang rekonsiliasi perdamaian antara pihak Majapahit dan Demak. Oke. Oke, mereka adalah musuh saat berperang dan Majapahit kalah. Namun setelah mereka sadar lalu suatu perang berbeda dengan mengadakan menang. Ini saya kurang paham ya ini, ya. Letak kesabarannya di mana? Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan? Silakan. Yuk, silakan. Yang kelompok ini. Halo. Silakan Adi atau Raja, silakan. Dominikus. Halo. Halo Pak, halo. Oh, silakan, ini dibantu nih saya. Maksudnya gimana nih nilai kesabaran, tapi saya tidak menangkap penjelasannya berkaitan langsung dengan kesabaran di mana ini? Sabar itu siapa yang sabar, mengapa harus sabar? Jadi kan itu kayak Coba kan kamu baca sebelumnya kalimatmu kan ini. Ini satu paragraf tapi satu kalimat loh ini, atau bahkan bukan kalimat, tidak ada tanda bacanya ini. Halo teman-teman, itu perhatikan ya, ketika kalian membuat ini kan sebenarnya menyusun kalimat juga ini. Ya. Jadi pastikan ketika Anda menuliskan ide Anda, ya misalnya pada bagian ini, pastikan ini kalimat. Nah ini kan bukan kalimat ini. Itu, ya. Jadi tidak harus kita nanti belajar sendiri tentang kalimat, ya sekalipun ada, tetapi Anda praktekkan juga, terapkan di sini. Yuk, silakan lanjutkan. Dominikus atau siapa ini yang ngomong ini? saya Pak Adi Pak. Adi, oke, silakan Adi. Jadi bersabar itu kan jadi di cerita itu kan kayak sebelumnya kan mereka berperang Pak. Oke. Terus mereka akhirnya pakai cara yang halus, jadi kayak nggak perangnya itu dengan cara lomba itu tadi loh Pak, kan kayak bersabar gitu. Sabar Nah, itu. Itu berarti Anda ya. menangkapnya sabar. Sabar itu bagaimana kalau Anda bandingkan dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku sabar itu seperti apa? Sabar itu seperti Contoh konkret. Kalau kita lapar gitu Pak, terus ibu masak gitu. Kalau sabar. Harus menunggu gitu ya? Ya. Menunggu sampai dengan matang gitu. Itu berarti berkaitan dengan waktu. Oke, saya menunggu dulu, padahal sudah lapar. Ya. Lalu ada temanmu yang marah-marah, Anda tidak terpancing, lalu ya sudah tetap sabar kamu. Ya. Teman dengannya. Ada temanmu yang kamu jelaskan ora dong-dong, tidak paham-paham, tetapi kamu tetap sabar terus itu mengajarinya. Nah, kalau di sini letak kesabarannya itu oleh siapa terhadap apa? Siapa yang sabar? Tokoh siapa yang berperilaku sabar itu? Tokoh ini yang Syekh Maulana Maghribi yang dari Demak, bangsawan dari Demak.
kok bisa? Nah ini loh yang belum saya tangkap. Kok bisa itu kamu katakan sabar? Ini yang menjadi penting untuk dijelaskan. Syekh Maulana Maghribi dari Demak. Awalnya mereka itu berarti pihak Demak dan Majapahit berperang. Nah ini kalau coba sekarang kamu baca kalimatmu sendiri, coba kamu paham enggak? Ini bingung loh kamu coba. Dalam cerita tersebut saya menemukan sebuah perdamaian antara dua buah pihak dari dua kerajaan, yakni Selopawening dari Majapahit dan Syekh Maulana Maghribi dari Demak. Awalnya mereka adalah musuh, mereka berperang dan akhirnya Majapahit kalah. Namun setelah mereka sadar, lalu melakukan suatu peperangan yang berbeda dengan mengadakan lomba memancing dan akhirnya menang. Namun Selopawening meminta agar kedua kerajaan tersebut berdamai. Akhirnya kedua pihak tersebut setuju dan kedua kerajaan tersebut sepakat untuk membangun kembali padepokan yang baru dan akhirnya kedua kerajaan tersebut hidup damai dan sejahtera. Menggah-menggah itu baca itu tanpa tanda baca titik. Padahal banyak ide di situ, iya toh? Itu pertama dari sisi penyampaian, ya. Kita sekalian ya menyentuh bahasa lah. Lalu yang kedua berkaitan dengan esensi sabarnya di mana ini yang belum gampang ditangkap. Beda tadi misalnya kamu, oke, Bi silakan kasih contoh tentang kesabaran. Oh, saya lapar Pak, tapi masakan belum kunjung juga selesai karena Ibu baru mulai memasak. Kebetulan Ibu juga pulang kantor sore. Nah, saya harus sabar. Nah, itu jelas itu. Berarti harus menunggu dulu, menahan diri kan sabar itu. Menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak marah-marah sama Ibu yang sedang masak. Jelas. Sementara di sini mungkin perlu kamu tata ulang kalimatnya sehingga menjadi jelas esensi kesabaran itu di mana, pada bagian mana menjadi jelas itu. Halo, Bi? Ya, Pak. Aku yakin kok kalau kamu tak suruh membaca lagi pada bagian itu juga agak bingung. Mungkin bisa jadi kamu sudah menangkap di kepalamu, tetapi saya ketika membaca, loh ini letak kesabarannya di mana ya? Apalagi ketika disampaikan dengan bukan kalimat kalau saya bilang, karena penanda sebagai sebuah kalimat tidak nampak di situ. Maka sampaikanlah dalam kalimat-kalimat tunggal, ya toh. Dalam cerita tersebut, nah ini kan kalau mau ini koma ya sebagai keterangan kami ya, karena kelompok ya, kami menemukan sebuah perdamaian. Nah, ini sebuah perdamaian dengan kesabaran hubungannya apa? Nah, langsung aja, kami menemukan nilai kesabaran. Ya, lalu Anda jelaskan, jika memang identifikasi kalian berkaitan dengan nilai itu benar, bisa jadi bukan nilai kesabaran, ya toh. Bisa jadi nilai cinta damai. Ya sudah, tidak ingin berperang, tidak ingin bermusuhan. Nilai perdamaian, maka ini kamu menuliskan sebuah perdamaian antara dua pihak, yaitu pihak Majapahit, itu dalam tanda kurung siapa? Syekh Maulana Maghribi, Pawening, ya, Sela Pawening, lalu pihak Demaknya Maulana Maghribi. Jadi mereka memilih untuk berdamai, tidak meneruskan berperang. Mereka memilih untuk misalnya di sini ada perlombaan memancing itu sebagai bentuk. Ya mereka tidak mau bermusuhan. Nah, bermusuhan tidak memilih bermusuhan alias berdamai. Itu kan agak berbeda dengan bersabar. Bersabar itu berarti ada pihak yang harus bersabar yang dikarenakan pihak lain yang memang memunculkan suatu emosi. Kita bisa memilih bersabar atau tidak bersabar. Ya, kalau dalam contoh kamu tadi itu ibu yang memunculkan tantangan tersebut untuk memilih sabar atau tidak sabar. Ya, tapi kalau di sini sepintas sih saya menangkap bahwa keduanya itu ya sudah memilih untuk berdamai, tidak bermusuhan. Oke, bagaimana tanggapanmu, Abi, atau mungkin Raja? Saya pengen dengar suaranya. Halo?
Saya belum baca ceritanya Adi sampai habis, Pak. Jadi kalau menyimpulkan, saya belum bisa ini dengan jelas. Oke. Kalau dari diskusi kita kemarin, sebenarnya saya udah nangkep maksudnya Adi. Cuma kita memang ada kendala dalam membuat kalimatnya itu, Pak. Oke. Masukkan kalimat ke Word-nya itu. Jadi maksud yang ingin kita sampaikan maksudnya tuh terselubung begitu. Terselubung. Maksudnya terselubung. Karena tidak bisa tersampaikan dengan jelas. Memang gini teman-teman, ya ini teknik saja, teknik. Ketika kita kerja kelompok, lalu kebetulan itu memang ada 2 konten, ada 2 materi, ada 2 kisah di sini, maka baik juga itu nanti masing-masing membaca kedua-duanya. Hanya memang nanti yang fokusnya itu masing-masing aja. Misalnya Abi fokus di kisah tentang 2 orang sakti, ya sudah dia fokus di situ, tetapi Raja itu, Savio itu ya tetap membaca ini, sehingga nanti setidaknya sudah punya memori, punya pengetahuan tentang kisah ini, sehingga nanti ketika cross-check, sepertinya itu bukan nilai kesabaran deh, Bi. Itu sepertinya lebih pada nilai perdamaian. Nah, itu karena kamu sudah punya ini ceritanya, ya sudah kamu baca, sehingga nanti bisa setidaknya ketika sudah punya pengetahuan awal gitu, bisa melakukan cross-check, bisa mempertanyakan ataupun bertanya. Tetapi jika sama sekali tidak membaca, maka ya menjadi gelap, menjadi tidak jelas kisahnya seperti apa, ya tidak bisa memberikan masukan, ya tidak bisa menanggapi ketika teman satu kelompok itu memberikan catatan semacam ini, begitu. Ini berlaku untuk semua ya teman-teman ya, begitu. Oke, nanti silahkan ini coba dilihat kembali, dibenahi ya. Lalu yang cerita rakyat yang kedua, roh air yang buta. Nilai apa di sini? Terkadang kita harus memperjuangkan cinta. Mengapa harus terkadang ya? Agar cinta tersebut tidak pergi begitu saja. Nah ini nilai itu udah langsung aja. Nilai tentang apa? Perjuangan tentang cinta gitu. Ya, nah baru diberikan penjelasan. Ini kalau kamu bisa mengatakan dengan kalimat ini mungkin bisa dijelaskan. Silahkan salah satu. Saya juga sebenarnya pengen revisi itu, Pak. Kata terkadang itu. Ini kalau tak perhatikan konfliknya tadi, ya, itu kan sebenarnya konflik antara manusia dan alam kan itu ya. Iya. Itu kalau saya melihat loh ya, sekilas itu roh air yang buta. Roh air yang buta itu, nah mungkin kamu yang sudah membaca bisa menjelaskan kok judulnya roh air yang buta ya. Nah, Maksudnya kalau dari yang saya baca itu, Pak, setelah keseluruhannya saya baca ulang lagi. Jadi ambil dari cerita itu adalah perjuangan cinta dari dokter muda itu. Jadi roh air ini kan lari atau istilahnya menghindar karena wujud aslinya situ sudah diketahui oleh ibunya dokter muda itu. Nah kemudian roh airnya itu sempat berpesan bahwa kalau misalnya ibu dan dokter mudanya itu mengalami masalah atau kesulitan dalam membesarkan anak mereka, dia atau dokter mudanya itu bisa meminta bantuan ke roh airnya itu dengan cara memanggil dia di sungai. Nah, kemudian waktu mereka mengalami masalah dalam membesarkan anak tersebut, akhirnya dokter muda tersebut ingat dengan pesan roh air, lalu dia meminta bantuan dan diberikanlah bola matanya itu. Nah, bola matanya itu kemudian berubah menjadi sebuah berlian dan kemudian roh air itu berpesan supaya bola mata tersebut diberikan kepada anaknya. Nah, di sini tidak dijelaskan maksudnya diberikan itu untuk dikonsumsi atau diapakan. Dijelaskan hanya diberikan supaya anak itu atau anak tersebut menjadi kuat begitu. Nah, ketika dokter muda tersebut pulang di perjalanan bertemulah dokter muda tersebut dengan
penjaga-penjaga istana itu yang sedang apa ya, bisa dibilang sedang patroli begitu, Pak. Oke. Nah, mereka curiga soalnya kalau yang saya bayangkan ya Pak, bola mata tersebut mungkin ukurannya cukup besar. Jadi ketika dokter muda tersebut menyembunyikan itu, para penjaga curiga gitu Pak. Merasa curiga, ih ini orang bawa apa gitu. Kemudian dokter muda tersebut digeledah, ditemukan berlian tersebut, diambillah berlian tersebut. Kemudian diberikan kepada penguasa istana itu. Nah, ketika berlian atau bola mata tersebut diambil, dokter muda tersebut mengikhlaskan begitu Pak, nggak ada perlawanan gitu. Sementara itu kan pengorbanan roh air tersebut untuk anak mereka begitu. Oke. Jadi yang saya tangkap itu tentang perjuangan cintanya dokter muda iya, roh muda iya kepada anak mereka begitu. Bagaimana dokter muda tersebut tidak memperjuangkan cintanya begitu. Roh air atau istrinya sudah mengorbankan 2 bola matanya bahkan sampai dia menjadi buta untuk keselamatan anaknya. Sementara dokter muda tersebut ketika bola matanya itu diambil kok nggak ada perlawanan, kok nggak ada rasa cintanya dia begitu Pak. Jadi ya udahlah ikhlasin aja. Mungkin dia takut ditangkap atau bagaimana. Nah itu yang saya tangkap. Perjuangan cintanya itu nggak ada begitu. Jadi buta itu karena matanya diikhlaskan untuk mengobati anaknya itu. Ya. Oke, ini kan cerita yang sangat menarik teman-teman. Dan ini kalau ditarik ke konteks sekarang kan sangat masuk sekali itu. Jadi yang jelas roh air tadi, air itu identik dengan alam. Ya, alam itu sudah memberikan segalanya bagi kita. Nah, tapi ternyata kita yang terlalu serakah itu seharusnya bukan hak kita. Itu kan tadi gitu antara relasi yang begitu dekat. Artinya dokter muda itu dia itu punya hubungan yang bagus. Artinya menghargai keberadaan alam itu sendiri. Maka ya sudah seperlunya saja. Itu nanti tujuannya kan untuk mengobati dengan cara apa yang jelas kalau dari sisi saintifik itu kan berlian itu memang sebenarnya kan mengandung energi untuk bisa menggerakkan aliran darah menjadi lebih lancar dan itu akan menjadi lebih kuat, lebih sehat. Itu sangat logis. Tetapi yang dimaksudkan di sini dalam cerita ini value-nya adalah itu adanya hubungan yang harmonis. Oke, saya membutuhkan bantuan kepada alam, maka sudah dia itu tidak merampas tetapi memohon. Jadi memang sudah ada relasi. Itu memang sengaja dibuat oleh penulisnya, ada hubungan yang begitu intim antara roh air dengan dokter muda. Dengan cara apa? Ya sudah mereka dikawinkan menjadi saudara. Dengan kata lain ingin mengatakan begitu harmonisnya, sebaiknya kita harmonis dengan alam, seolah-olah mereka itu seperti pasangan hidup kita. Nah penggambarannya seperti itu. Ketika anak dokter muda itu menikah, kawin dengan roh air, dengan alam itu sendiri. Tetapi lalu dimunculkan di sini tokoh lain, penguasa. Mengapa penguasa? Ya karena orang yang berkuasa itulah yang seringkali yang bukan haknya, ya sudah dirampas. Mengapa tidak melakukan perlawanan ibu muda tadi, dokter muda itu terhadap sang penguasa? Ya tidak mungkin akan melawan. Kalaupun melawan, ya pasti dia justru akan mati atau masuk penjara. Di sini ada kekuasaan yang seringkali kekuasaan itu ya sudah yang seharusnya tadi itu digunakan untuk tadi anak itu kan identik dengan kecil. Kecil itu bisa jadi juga masyarakat kecil. Itu dituntut peruntukan untuk mereka, untuk kehidupan supaya mereka hidup dari sakit menjadi sembuh. Tetapi ketika di tangan penguasa di sini, yaitu pejabat istana berarti orang yang berkuasa, itu tidak digunakan untuk itu. Ya, bisa jadi untuk menambah harta kekayaan dia. Yang bukan haknya diambil, ya itu kan persis sekali teman-teman. Ini persis sekali nasib masyarakat Dayak misalnya, yang dirampas hutannya itu. Ya itu. Masyarakat adat yang dirampas hak-haknya itu oleh penguasa atas nama investasi. Ini kan mengena sekali itu. Jadi dari cerita itu sebenarnya kan yang mau diambil itu. Jadi bukan cinta di situ, cinta lebih pada bagaimana kita itu berrelasi dengan alam. Ya. Bukan dengan kekuasaan, tetapi ya sudah
seperlunya dalam pengertian tadi itu, ya adalah ambillah dari saya ketika kamu membutuhkan. Jika nanti anak saya sakit, nah semacam itu nanti ya sudah kamu akan saya berikan obat. Ya, obatnya bahkan tidak main-main tadi itu. Tetapi kan meminta ya dan berpesan-pesan alamnya seperti itu. Lalu datanglah itu diberikan obat, tapi ternyata justru yang seharusnya menjadi haknya tidak didapatkan. Ya udah dirampas akhirnya. Nah, sekarang kalau di logika teman-teman Anda perhatikan, ya itu kalau mau dibilang hak keadilan tadi itu kan sebenarnya yang paling berhak kan si dokter muda, benar enggak? Dokter Iya, muda Pak. kan ikatannya sebagai ibu mertua gitu kan. Artinya Maaf, Pak. begitu. Dokter mudanya itu laki-laki. Oh laki-laki, anaknya berarti ya? Iya, Yang punya istri roh air tadi ya? iya. Nah itu kan berarti hak dia 100% itu. Sementara apa alasannya harus merampas berlian dari dokter muda tersebut? Dia tidak punya hak sekali, tetapi karena dia sang penguasa saja, diambil. Nah itu fakta dalam kehidupan sehari-hari seperti itu teman-teman. Yang sedang kita hadapi dan terus akan kita hadapi itu. Seperti itu atas nama kekuasaan. Itu. Jadi ini sebenarnya ternyata ini kalau mau diambil value utamanya dari konflik yang muncul, ini kan metafor yang bagus sebenarnya kisah ini. Jadi perumpamaan itu. Itu perumpamaan bagaimana kita berrelasi dengan alam itu ya sudah. Relasinya begitu intim seperti pasangan hidup teman-teman. Bukan antara penguasa dengan yang dikuasai kan gitu. Benar enggak? Halo, Abi dan juga teman-teman. Itu benang merahnya Benar, di Pak. situ. Benang merahnya di situ teman-teman. Jadi penguasa, kerajaan itu dengan alam itu, dia cara berrelasinya, saya penguasa, kamu yang harus saya kuasai. Apa hartamu saya ambil, saya keruk. Sampai nanti habis, sampai nanti terjadi bencana alam. Itu, entah nanti tanah longsor dan seterusnya, gempa bumi dan seterusnya itu. Banjir dan seterusnya. Itu karena tidak ada relasi yang bagus antara alam dengan manusia itu sendiri. Nah itu. Jadi letak antagonisnya di situ karena sang penguasa ingin menguasai kekayaan. Maka yang namanya berlian tadi identik dengan kekayaan teman-teman yang banyak orang inginkan. Tetapi Anda perhatikan si dokter muda karena dia sudah punya relasi yang begitu bagus, begitu intim dan benar, maka ya sudah seperlunya saja. Bukan untuk sebagai kekayaan tetapi sebagai obat. Obat itu berarti sedang kesakitan, sedang kelaparan, membutuhkan itu. Kalau tidak sedang mengalami itu, ya dia tidak akan membutuhkan itu. Ya sudah, hidupnya biasa-biasa saja. Nah itu teman-teman. Nah ini kan sangat inspiratif sekali. Ini nanti, oh berarti begitu ya Pak ya. Berarti nanti misalnya saya ingin mengambil konflik tentang bencana banjir, idenya tentang itu, lalu menengok dari kisah ini berarti kan, wah ternyata gila itu, penceritanya bagus sekali itu. Gitu. Jadi sampai bagaimana menceritakan hubungan yang benar, artinya menghargai lingkungan hidup itu ya dengan kisah seperti tadi. Jadi difabelkan, artinya alam itu dibuat menjadi hidup, gitu. Roh air menjadi seorang wanita, akhirnya lalu dipertemukan dengan laki, gitu, dokter muda tadi. Ini berarti menggunakan konsep umum tuh laki-laki dan perempuan itu. Ya sudah lalu berjodoh. Alam dan manusia itu berjodoh sebaiknya supaya terjadi harmonis. Maka terjadi bencana itu bisa jadi ya karena kemarahan roh air itu sendiri. Karena sifat serakah tadi yang bukan haknya lalu diambil. Itu teman-teman. Ini sangat inspirasi. Nah ini yang saya masukkan menjadi inspirasi di situ. Ya. Tapi judulnya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Roh air yang buta itu gara-gara ingin menolong, menyelamatkan manusia. Gitu. Kalau dalam konteks ini adalah anaknya. Ya. Itu. Yesus sampai mengorbankan dirinya, tapi ternyata pengorbanannya menjadi sia-sia, ya sudah bencana yang akan didapatkan. Itu oke sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Jadi inspirasinya di situ. Caranya kita menggali data-data. Makanya saya minta itu data yang Anda gali itu nanti yang memang menginspirasi
yang sekaligus menjadi esensi dari kekuatan prosa itu sendiri, teman-teman. Konflik, karakter, dan nanti endingnya, akhir ceritanya. Ya, itu. Nah, untuk akhir ceritanya, maka di dalam akhir cerita itu saya berikan, sebaiknya saya harapkan Anda membaca itu, teman-teman, untuk akhir cerita itu. Yang kemarin, tidak di sini ya. Jadi untuk akhir cerita itu ada 3 cerpen kan itu ya. Nah itu dibaca itu cerpen sangat bagus semua itu, menarik. Itu memberikan inspirasi bagaimana menutup kisah. Ya. Itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Itu caranya mempresentasikan gitu teman-teman ya. Disampaikan gitu, lalu oke tokohnya tadi misalnya mulai dari konfliknya apa ya, lalu diberikan bukti, penjelasan gitu. Tetapi arah dari semua ini ya, arah dari B, identifikasi, cerita, identitas, identifikasi itu isi sampai dengan nilai. Nilai itu adalah untuk menggali inspirasi tentang konflik dan tokoh teman-teman. Ya. Itu, supaya nanti memberikan inspirasi, arahnya ke sana. Karena kita nanti kan sudah tidak membuat legenda lagi, ya, tidak membuat cerita rakyat lagi, tapi membuat cerpen. Tapi kerangka itu berarti sudah 90%, nanti tinggal mengembangkan, yaitu 3 hal itu, konflik, karakter, dan akhir cerita. Itu. Nah, baru setelah itu merancang. Nah, itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Halo? Halo, teman-teman? Halo, Pak. Ada tanggapan? Enggak ada, Pak. Yakin? Yakin, Pak, yakin. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi cara menikmatinya gitu. Tuh, jadinya asik tuh teman-teman itu. Oh, hebat itu. Cara berkisahnya Anda perhatikan itu. Oke, saya lanjutkan ke bagian yang berikutnya, presentasi berikutnya yaitu tentang merancang cerpen. Merancang itu ya sudah, berarti Anda membuat frame-nya teman-teman, kerangkanya. Ya, dengan berbekal 2 bacaan tadi itu. Mengapa bekalnya itu? Ya bekalnya itu saja, ya tidak perlu yang lainnya. Supaya Anda juga membaca kisah-kisah klasik gitu. Itu ternyata menarik toh. Kelihatannya klasik tapi ternyata setelah ditarik dalam konteks sekarang pun juga masih masuk ya. Itu. Oke, baik, merancang cerpen. Jadi ini teman-teman, tokoh, konflik dan ending akhir cerita ini menjadi menu utama ketika Anda akan meramu, akan membuat sebuah kisah prosa. Ya. Jadi ini menjadi kekuatan ya. Menjadi 3 menu utama ini. Bumbunya ini tuh 3 ini. Jadi garaplah tokoh itu sekuat mungkin karakternya. Mulai dari fisiknya seperti apa, lalu karakternya, kebiasaan-kebiasaannya. Jadi buatlah detail itu nanti yang akan Anda gunakan untuk memainkan alur, ya, memainkan kisah. Yang bisa jadi nanti Anda membuat kejutan-kejutan itu karena Anda sudah menciptakan manusianya itu sendiri. Manusianya itu tokohnya mau kamu bikin seperti apa. Gitu. Yang akan lebih mengejutkan itu nanti ketika dia punya pemikiran-pemikiran yang aneh atau bisa jadi dia itu memang seorang yang ahli sekali. Gitu. Anda perhatikan itu kalau kamu membaca kisah-kisah itu. Itu tokoh menjadi betul-betul menjadi modal utama, salah satu modal utama ketika Anda akan menciptakan menciptakan kerangka, prosa, ya, kisah, cerita itu. Identitas diri, putri kecil, perempuan, 18 itu mungkin 18 tahun gitu ya. Putri kerajaan. Nah ini siapa ini? Halo. Jadi kami menciptakan tokoh utama sebagai berikut. Jadi ini tokoh utama yang kalian ciptakan itu berdasarkan inspirasi yang didapatkan dari tokoh-tokoh yang terdahulu tadi. Misalnya yang paling dekat tadi tokoh yang roh air tadi. Karakternya seperti apa? Berarti yang paling utama dia itu rela berkorban, gitu. Tetapi juga dia itu punya kekuatan yang dahsyat.
yaitu dalam menimbulkan bencana alam tadi itu. Nah, itu yang paling khas di situ. Dia itu baik hati, tetapi juga bisa bersikap tegas. Nah, ini kan menjadi kunci, menjadi clue ketika kamu lalu, oke, saya akan berarti menciptakan tokoh. Namanya, kamu kasih nama aja, namanya langsung aja, namanya siapa, identitas ya. Lalu Anda berikan watak-watak yang khas, yang betul-betul khas dari tokoh tersebut. Nah, itu nanti menjadi modal kalian untuk Anda gerakkan di dalam alur, di dalam konflik, memainkan konflik itu sendiri. Nah, konfliknya tadi macam-macam. Lalu di sini misalnya kamu memberikan kekuatan konflik utamanya. Nah, misalnya akan berbicara tentang sihir menyihir itu dunia persihiran. Silakan, enggak apa-apa. Itu. Begitu ya. Oke, teman-teman. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, bertanyalah kita via WA, chat. Lalu untuk pertemuan berikutnya, setidaknya gambaran presentasinya semacam itu ya. Bagian per bagian dan yang paling menjadi ujungnya, ya pada bagian ini, rancangan itu. Jadi kamu nanti akan bisa dengan leluasa di sini menciptakan tokoh itu. Berceritalah tentang ini. Tokohnya seperti apa, lalu konfliknya seperti apa. Bisa jadi tidak perlu dibaca kalimat per kalimat karena Anda penciptanya sendiri gitu loh. Ada pencipta dari tokoh yang akan Anda garap nanti dalam prosa, cerpen itu, konfliknya seperti apa, lalu akhirnya seperti apa, jelas itu kalian pasti sangat menguasai itu. Karena Anda yang menciptakan, Anda yang memaui, mau yang menjadi sang pencipta itu sendiri. Gitu. Begitu ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan teman-teman? Tanggapan? Pak, saya Ya. mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan di Word kami ini banyak kesalahan, Pak, dalam penulisan kata, terus tadi karakter juga ada yang kurang. Nah, nanti di PowerPoint-nya itu bisa kami perbaiki ya, Pak, berarti ya? Kami lengkapi begitu. Oke, kalau saran saya ketika memang Anda punya cukup energi, silakan diperbaiki pada bagian ini, naskah utama ini LKS ya. Buat aja revisinya ya, revisi Anda kasih ke itu revisi. Lalu untuk yang PowerPoint itu secara namanya juga PowerPoint ya teman-teman, artinya ya benang-benang merah aja. Artinya misalnya nanti di dalam PowerPoint misalnya ya secara sederhana ya sudah pasti identitas peserta itu pasti ya. Ini. Lalu identitas cerita, udah cukup Anda tuliskan ini aja bisa jadi. Gitu. Langsung Anda tuliskan misalnya legenda 2 orang sakti sama roh yang buta. Itu kisah atau judul-judul cerita yang kamu baca. Lalu ini bisa jadi tidak usah dituliskan, tidak apa-apa. Tetapi kamu sampaikan secara lisan. Gitu. Lalu konfliknya tentang apa? Identifikasi misalnya konfliknya udah konflik yang menjadi kata kunci aja, konfliknya tentang peperangan antara Maja dan Demak, itu aja ditulis di PowerPoint. Lalu selebihnya ya udah Anda baca dari naskah LKS-mu gitu. Jadi yang menjadi benang merah saja, yang menjadi bisa jadi hanya berupa frasa, tidak berupa kalimat. Lalu karakter tokoh ya, bisa jadi di dalam bukan bisa jadi di dalam PowerPoint cukup Anda tuliskan misalnya Sheila Pawaning gitu aja. Lalu yang kedua tadi siapa tadi? Tokoh yang kedua tadi Maghribi tadi itu, ya udah tuliskan namanya aja lalu karakternya seperti apa itu lalu Anda baca dari LKS itu. Begitu. Itu. Jadi yang kalau mau dibenahi ya benahilah LKS-nya, lalu untuk PowerPoint ya yang poin-poin aja, yang pokok-pokok. Yang mesti dituliskan misalnya ini tadi identitas diri pasti, lalu yang akan Anda bahas apa? Identifikasi cerita. Ya udah ini pasti dituliskan di dalam PowerPoint. Lalu apa? Yang kisah ini konfliknya tentang peperangan. Lalu kedua konfliknya tentang keserakahan manusia terhadap alam dan seterusnya. Gitu. Nanti selebihnya Anda lisankan, Anda kisahkan dengan cara ya membaca dari LKS yang sudah kamu susun dengan rapi, dengan komplit itu. Begitu, Savio. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sekian dulu teman-teman. Supaya Anda bisa rehat sejenak, supaya nanti untuk maba berikutnya. Begitu ya teman-teman ya, persiapkan dengan baik untuk
berikutnya kita pakai Zoom lagi untuk presentasi. Begitu, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ada pertanyaan langsung aja ya, lempar di chat ya teman-teman ya.